Sobat setia Vlog GC dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mereview film Indonesia bertemakan horor dengan judul Jalangkung Sandekala. Dalam film bergenre horor ini yang berjudul Jalangkung Sandekala ini dikisahkan sebuah keluarga yang melakukan liburan keluar kota. Dalam film ini diperankan oleh Adrian sebagai ayah, kemudian Sandra sebagai ibu tiri dari Nikita, dan juga Kinan, anak laki-laki dari Adrian yang merupakan tokoh protagonis pada film ini. Nikita memang tidak terlalu suka dengan kehadiran ibu baru Sandra yang memang saat ini juga sedang mengandung adik tiri dari Nikita. Meski begitu, Adrian terus memaksa bahwasanya dia harus menghormati ibu tirinya itu. Di tengah perjalanan, keluarga ini berhenti terlebih dahulu untuk berhenti di sebuah danau yang indah. Tidak disia-siakan kesempatan itu oleh Kinan yang memang hobinya selalu bersuah foto. Didampingi Niki yang selalu mengawasi Kinan yang melakukan suah foto, Niki berpesan kepada adiknya dia ingin buang air kecil terlebih dahulu sehingga Kinan harus menunggunya. Tanpa diduga, Kinan menangkap sesosok bayangan hitam dalam fotonya. Dia kemudian mencari apa sebenarnya. Ternyata dia dikejutkan oleh Kang Sono yang sedang mencari ikan. Kemudian Kang Sono yang mengetahui Kinan berada di situ menawarkan untuk mengantarkan pulang karena memang ini sudah terlalu sore di kawasan danau tersebut. Kinan pun menolak tawaran Kang Sono karena dia merasa dia bersama kakaknya. Hari yang sudah mulai gelap, dia mencari kakaknya dan dia salah jalan. Di mana jalan yang seharusnya lurus dia berbelok ke arah kiri. Dan benar saja Kinan salah arah. Dia melanjutkan perjalanan untuk mencari jalan ke mobil di mana ayah dan ibu tirinya menunggu. Tak disangka dia merasakan kehadiran sosok bayangan yang seperti ketika dia berada di danau. Kemudian dia berlari dan memanggil-manggil kakaknya. Tanpa disadari Kinan sudah jauh tersesat di daerah hutan sampai akhirnya dia menemukan sebuah boneka yang aneh yang ternyata dia terseret seketika tanpa disadari. Di scene yang lain diceritakan bahwasanya Niki yang sedang menyelesaikan buang air kecilnya mencari adiknya Kinan dan menuju danau di mana terakhir dia melihat Kinan. Ternyata sudah tidak ada. Awalnya Niki merasa kalau Kinan sudah berada bersama ayah dan ibu tirinya. Ternyata tidak ada. Seketika itu paniklah keluarga ini, baik itu Adrian dan juga Sandra, menelpon di mana keberadaan si Kinan karena memang Kinan membawa handphone. Sementara itu Adrian didampingi Niki mencari masuk dalam hutan keberadaan Kinan. Karena malam sudah larut disertai hujan, Adrian dan Sandra memutuskan untuk menelpon polisi dan datanglah polisi bersama beberapa timnya untuk mendatangi lokasi di mana Adrian dan Sandra berada. Dan tentu saja polisi yang bernama Majid ini menerima laporan bahwasanya Adrian yang kehilangan anaknya ketika mereka berada di danau. Dan wajar saja Majid sebagai seorang polisi mengetahui paniknya Adrian yang kehilangan anak putranya sematawayang. Kemudian Majid menawarkan kepada keluarga ini untuk menginap di rumahnya. Di scene ini menampilkan tokoh bernama Faisal, anak seorang polisi yang bernama Majid tersebut. Dan tentu saja di dalam rumah ini mereka bisa beristirahat dan tentu saja besok bisa melakukan pencarian lagi kepada Kinan yang sudah hilang di hutan. Keesokan harinya Faisal mendampingi Niki dan juga Sandra mencari di mana keberadaan Kinan.
Dan karena kondisi memang Sandra yang lagi hamil serta perbekalan air yang sudah habis, Faisal mengajak kedua orang ini untuk mencari rumah ataupun rumah penduduk yang ada di situ. Ternyata ada sebuah rumah di tengah hutan yang sendirian saja dan ditempati oleh tokoh yang bernama Saijah. Dan Saijah menerima mereka dengan baik. Sebenarnya dalam scene ini Saijah adalah tokoh antagonis yang dia sebenarnya tahu di mana keberadaan Kinan, anak yang dicari oleh Sandra, Niki, dan juga Faisal. Dan memang pintarnya Saijah melakukan sesuatu yang simpati, hal-hal yang simpati agar ketiga orang ini tidak menaruh rasa curiga. Sembari Saijah menggosok punggung Sandra yang sedang hamil, Niki dan Faisal izin ataupun pamit kepada Sandra, ibu tirinya, untuk mencari ataupun meneruskan pencarian kepada Kinan di hutan. Dan tak disangka ketika Niki membuka aplikasi GPS-nya, dia menemukan keberadaan handphone dari Kinan. Sontak saja dia mengajak Faisal untuk mencari di mana keberadaan handphone dari adik sematawayangnya Kinan. Ternyata di tengah hutan dia menemukan sebuah benda yang aneh, dan itu adalah boneka. Sebenarnya Faisal sudah memperingatkan Niki untuk mengabaikan benda yang ada di depannya, tapi karena penasaran itu, Niki pun memegang benda tersebut dan mengamatinya. Sedangkan dia juga melihat sebuah lubang yang menganga di depannya. Karena penasaran, dia coba meraba ada apa di dalam lubang itu, dan ternyata sebuah tarikan yang tidak diketahui apa yang menarik tangan Niki, sehingga mereka berdua berlarian menuju tempat di mana Adrian berada. Niki yang masih panik dan kaget menceritakan apa yang terjadi, dan mereka menjemput Sandra kemudian menuju rumah Pak Polisi yang bernama Majid. Di rumah Majid, Adrian juga bercerita sambil ngopi, dan Majid menceritakan memang banyak kejadian beberapa tahun yang lalu anak yang hilang dan tidak ditemukan sampai saat ini. Hari yang melelahkan bagi keluarga ini, dan Sandra yang dalam keadaan hamil masih harus juga mencari anak tirinya yang bernama Kinan, mengalami sebuah mimpi yang begitu menakutkan. Meskipun sebagai seorang ibu sambung ataupun ibu tiri, Sandra sangat menyayangi kedua anak tirinya itu, baik Niki ataupun juga Kinan. Seperti hal yang normal saja seorang ibu ketika melihat lampu yang padam, dia mencoba untuk mencari kamar anak-anaknya, mencoba memastikan keberadaan anak-anaknya apakah aman atau tidak. Sandra yang merasa dalam mimpinya itu berada di kamar anaknya, kemudian mencoba mendekati dan memperbaiki selimut anak-anaknya. Apa yang terjadi? Ternyata memang halusinasi dalam pikirannya membawa pada dimensi-dimensi yang supranatural dan menakutkan. Di dalam mimpinya, Sandra melihat sosok bayangan yang menakutkan, hitam, dan dia merasa ini apakah pertanda di mana Kinan berada. Dan sontak saja kejadian ataupun mimpi yang dialami Sandra membangunkan Adrian dan juga Niki. Dia merasa itu nyata, padahal itu hanya mimpi saja. Keesokan harinya, Adrian bersama polisi menelusuri danau di mana tempat terakhir anaknya Kinan hilang, sedangkan Faisal menemani Niki mencari korban-korban anak-anak yang hilang pada beberapa tahun yang lalu. Dari dokumentasi kepolisian menegaskan bahwasanya korban-korban yang hilang ketika ditemukan
tewas dalam keadaan yang sangat-sangat mengenaskan. Sedangkan di scene yang lain, Adrian bersama polisi menemui Kang Sono, seorang nelayan yang terakhir kali bertemu dengan Kinan di danau. Di dalam rumah Kang Sono, polisi menanyai beberapa hal berkenaan dengan Kinan, tetapi memang Kang Sono menjawab tidak tahu menahu soal Kinan. Tapi yang terjadi adalah Adrian melihat jaket terakhir yang dipakai oleh anaknya Kinan. Sontak saja Kang Sono melawan untuk ditangkap, meski akhirnya dia ditembak kakinya untuk melumpuhkan Kang Sono. Dan pada saat yang sama, polisi yang bernama Majid mendapatkan informasi yang sangat berharga. Telah ditemukan anak yang sudah menjadi mayat. Langsung saja keluarga tersebut bersama polisi bernama Majid menuju rumah sakit untuk cek benarkah mayat yang ditemukan itu adalah Kinan. Sang kakak Niki memberanikan diri masuk ke kamar mayat, dan itu bukan adiknya, itu adalah mayat anak perempuan. Tetapi kemudian beberapa detik dia berbalik arah, ada sesuatu yang aneh. Dia membuka tasnya, ada boneka, dan itu kembali berubah menjadi adiknya. Dia seperti tercekik di lehernya, dia teriak gak bisa apa-apa, kemudian dia memukul dengan bonekanya. Faisal yang berada di tempat itu kemudian menanyakan apa yang terjadi dengan Niki. Di scene yang lain, Sandra yang begitu khawatir dengan Kinan, dia membawa makanan kesukaan Kinan. Dia menemui Saijah. Dia berharap kalau Saijah bertemu dengan Kinan, dia bisa memberikan makanan dan memberitahu Sandra. Ternyata Sandra merasakan mulas yang luar biasa karena memang dia sedang hamil tua. Di scene yang lain diceritakan bahwasannya Faisal dan juga Niki, kakak Kinan, mencari barang-barang bukti yang memang beberapa tahun yang lalu ditemukan anak-anak yang hilang. Ada boneka di mana di situ di kepalanya, di baliknya ada kertas yang itu adalah mantra. Niki yang memang penasaran di mana keberadaan adiknya, membaca mantra yang ada di kertas yang berada di bagian kepala dari boneka tersebut. Sedangkan ada penjahat yang baru saja dibawa oleh Pak Polisi. Sedangkan di scene yang lain, Sandra dibawa oleh Saijah ke rumahnya ketika Sandra merasakan mulas. Di situ Saijah bercerita tentang anaknya. Dan ternyata anaknya sudah meninggal dan dia menyimpan mayat di dalam kamar yang gelap. Wajah Saijah yang berubah menjadi psycho, sadis, membuat Sandra terkejut dan menanyakan kenapa dia menyembunyikan mayat anaknya di rumahnya. Karena normalnya adalah mayat harus dikubur, bukan disimpan di dalam kamar. Sementara itu di scene yang lain, ketika Niki setelah membaca mantra yang ada di kertas boneka yang aneh itu, boneka itu berdiri bergerak, kemudian muncullah lubang hitam besar. Penjahat yang tadi dibawa polisi juga terbawa masuk. Niki yang mencoba masuk juga terseret langsung ke dalam lubang Pandora itu. Dan akhirnya Niki berada di alam gaib saat ini bersama penjahat tentunya. Kita kembali ke scene di mana Sandra dan Saijah berada. Sandra mendengar rintihan dari suara Kinan terdengar dari dalam kamar. Dan Sandra merasa itu adalah suara dari Kinan yang meminta tolong dari dalam kamar tersebut. Dengan memberanikan diri, Sandra masuk ke dalam kamar tersebut, di mana Saijah menyimpan bertahun-tahun mayat anaknya. Di dalam scene ini kita flashback ke dalam masa lalu, di mana anak Saijah yang memang memiliki keterbatasan fisik sehingga dia selalu dibully, dicemooh oleh teman-temannya karena dia juga tidak memiliki teman. Anak Saijah tidak memiliki teman karena memang teman-teman di kampung itu malu ketika melihat anak Saijah yang memiliki
keterbatasan ataupun cacat fisiknya. Karena malu, anak Saija akhirnya dia bunuh diri masuk ke dalam danau. Saija yang mengetahui anaknya telah bunuh diri menangis histeris. Saija yang merasa sudah kehilangan anak semata wayangnya menemui dukun yang bernama Sono. Dia diberikan boneka dan mantra seolah-olah anaknya itu masih hidup. Dan sejak itulah banyak anak-anak yang hilang tanpa jejak. Dan anak-anak yang hilang itu adalah tumbal yang dijadikan teman untuk anaknya Saija yang sudah meninggal. Melihat ini tentu saja histeris Sandra sebagai ibu tirinya melihat kesadisan ataupun kebengisan dari Saija kepada anak-anak. Sandra memohon untuk mengembalikan Kinan anaknya. Niki yang berada di dimensi yang lain bersama penjahat yang bersamanya di kantor polisi mencari jalan keluar dan dia juga mencari Kinan. Akhirnya dia menemukan Kinan dalam keadaan terikat. Sementara itu muncul sosok bayangan hitam yang menakutkan mencekik penjahat yang bersama Niki. Entah dalam keadaan sadar atau tidak, Niki kemudian mengajak adiknya untuk masuk ke dalam rumah. Kemudian dia menemukan boneka dan dia membaca mantra yang ada di balik kepala boneka tersebut. Dan anehnya, Niki bersama adiknya Kinan berada di ruangan di mana Sandra dan Saija berada. Belum selesai kebahagiaan mereka, sosok bayangan itu muncul dan menyeret Kinan kembali. Dan spontan, Niki menancapkan boneka di kepala sosok bayangan tersebut yang oleh Saija itu adalah ataupun dianggap anaknya. Saija yang marah berusaha membunuh orang-orang yang ada di situ dan untung saja Faisal datang tepat waktu. Dengan berlari mereka masuk ke dalam mobil sementara Saija masih saja mengikuti sembari membawa pisau. Terjadi kericuan ataupun chaos yang luar biasa di dalam mobil di mana Saija yang berhasil masuk berusaha menikam Niki. Niki mendorong kepala Saija ke jendela pintu yang memang belum tertutup. Faisal yang melihat momen tersebut kemudian menabrakkan kepala dari Saija ke portal. Hingga akhirnya kepala Saija hancur dan mati. Akhirnya film ini berakhir dengan dramatis. Kinan dapat ditemukan, ada benih-benih cinta antara Faisal dan juga Niki. Akhirnya keluarga ini memutuskan untuk kembali dan melupakan kejadian yang begitu dramatis. Sedangkan Kang Sono saat ini dia masih bergentayangan.